Puji Tuhan. Salam juga buat yang di rumah. Dimanapun kita berada, banyak alasan untuk kita tetap bersyukur. Amin. Terlalu banyak alasan untuk kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Bapa yang baik yang ada di dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada di antara kita, dimanapun saudara berada, dimanapun Tuhan selalu ada menyertai kita. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Saya senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Terlalu banyak perbuatan tangan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Untuk itu kami tetap akan terus bersyukur. Kami terus tetap memuji menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Hormat, syukur, pengagungan hanya layak bagi-Mu Tuhan. Terlalu banyak, tak terhitung, tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kuasai setiap kami. Roh Kudus bawa setiap kami. Bawa setiap kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau bergerak dan perisai di hidupku. Katakan hanya kepada Dia, kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu
akan hidup kita. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, bahkan Tuhan memelihara dengan ajaib hidup kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Apa yang kita bawa, apa yang bisa kita persembahkan, selain memuji, menyembah, menyukakan Dia, tidak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan kepada Dia, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kita bangkit berdiri, katakan Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Lebih lagi katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tuhan, dengar setiap pengakuan kami Bapa. Kami katakan bukan dari bibir kami. Di saat susah kami mengaku, kami percaya perlindunganku. Hanya Engkau satu-satunya. Lebih lagi, katakan hanya Dia sumber kekuatan hidup kita. Angkat tangan kita, katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau
Tuhan kami, sumber segalanya, penolong sangat terbukti, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau, tempat perlindungan yang teguh, hanya Kau. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Bagimu segalanya, bagimu segalanya Tuhan, bagimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas masa, amin Yesus. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai, saat badai bergelora, ku akan terbang Tuhan, kami terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Lebih lagi katakan, ku sembah-Mu Tuhan. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Jemaat saja katakan, di saat badai, oh, ku akan terbang. Engkau Allah atas semua. Sungguh kami tenang Tuhan. Di saat badai, oh, kami terbang bersama-Mu. Oh Yesus,
Janji-Mu ya dan amin. Betapa ketenangan itu jaminan dalam hidup kami, Tuhan. Oh, kebanggaan kami memiliki Engkau. Sukacita kami memiliki Engkau. Kalau kami memiliki Engkau, kami juga memiliki segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan Engkau. Karena terlalu banyak alasan untuk kami tetap memuji-Mu, tetap menyembah-Mu. Karena Engkau Raja di atas segala raja, layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran, kekudusan hanya bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami Bapa. Kami sambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Bisa lambaikan tangan kita. Coba lihat dong saudara kita. Walaupun ditutup tetap kita lihat senyum mereka. Amin. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dialah satu-satunya Allah. Alasan untuk kita hidup. Allah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tuhanku sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang merasa di dalam Tuhan kita hidup baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Katakan, Kaulah satu-satunya. Siapa Dia? Katakan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku akan sama. Katakan, Tuhanku sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yakin Dia satu-satunya dalam hidup kita? Katakan, Dia satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Katakan dengan yakin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, keyakinan selalu ku pegang. Keyakinanku bersinar. Yesus Tuhanku
Engkau alasan kami bisa hidup saat ini. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau terlalu baik. Terlalu baik Tuhan. Kami mau mengatakan, tidak ada satu keraguan dalam hidup kami. Tidak ada kebimbangan. Hanya Engkau Tuhan, yang patut kami percayai. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju pada. Takkan ku ragukan Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Hanya janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, ya, amin, untuk menolong. Amin, Jesus. Selalu punya terima kasih jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi katakan, angkat tangan-Mu, katakan hanya bagi Dia. Takkan ku janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan. Jesus, kasih padamu Tuhan. Jesus, terima kasih. Tertuju tertuju. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Kau selalu punya cara, amin, untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Kau selalu punya cara, ya, untuk menolongku. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Oh Jesus, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Kau selalu punya cara. Oh,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari yang cerah ini kita kembali bertemu dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita bertemu lewat udara. Saudaraku, walaupun kita tidak bertatap muka di gereja, tapi lewat ini tidak mengurangi kualitas daripada firman Tuhan yang akan disampaikan. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang cerah ini, menjelang siang, kami kembali bertemu Tuhan untuk diperlengkapi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan satu pencerahan dan kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Baik-baik saudaraku. Sehat-sehat semuanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah berjudul Bertahanlah. Persevere. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan keluar untuk masalah saya, masalah saudara, dan masalah kita semua. He's the way out. Karena itu hadapilah masalah yang saat ini sedang terjadi. So face the problem, persevere. Karena apa? Jesus is the way out. Yesus itu adalah jalan keluar. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan? That's right. Maka itu saudaraku, kita harus bertahan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan satu-satunya bagi kita. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Di dalam Matius dikatakan, mari kita membaca Alkitab saudaraku. Kita melihat di dalam Matius 24 ayat 13. Mari sama-sama kita membacanya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan saudaraku. Bertahan artinya melakukan sesuatu secara terus-menerus. Selalu melakukan firman Tuhan dan datang kepada Yesus. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 katakan bahwa satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan pertolongan Tuhan Yesus. Karena mahkota akan kita raih pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada dasarnya, Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi semua persoalan hidup kita. Jadi tidak ada masalah, tidak ada jalan keluarnya. Pada firman Tuhan, tadi sudah dikatakan Yohanes 14 ayat 6 bahwa Dia adalah jalan keluar. Yesaya 43 ayat 19 katakan juga demikian. Bahwa ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di dalam Yesus selalu ada jalan di setiap masalah kita. Saudaraku, ketika kita punya pergumulan, punya persoalan hidup, punya masalah, sesulit masalah apapun itu juga, ingat bahwa kita punya siapa saudaraku? Kita punya Tuhan Yesus. Saya sudah menciptakan lagu yang berjudul Ingat Tuhan Yesus. Lagu ini menguatkan saya pada saat itu dalam pergumulan yang berat. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan.
Ingat Yesus Tuhan, bila hatimu susah, sedih dan berbeban berat. Ingat Yesus Tuhan, bila hidupku susah, putus asa, letih lesu. Ingat Yesus Tuhan, bila hatimu susah, sedih dan berbeban berat. Ingat Yesus Tuhan, bila hidupku susah, putus asa, letih lesu. Berharaplah kepadanya, sumber damai sejahtera. Berdoalah kepada Tuhan, namanya yang berkuasa, sumber damai sejahtera. Tuhan Allah besertamu selama-lamanya. Jadi saudaraku, ingat Yesus. Apapun yang saat ini saudara dan saya alami dan hadapi di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa-masa pandemi COVID-19, sudah hampir kurang lebih 1,5 tahun, banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal-hal yang di luar daripada ekspektasi kita. Tetapi itu tidak akan membuat kita mundur, dan tidak akan membuat kita menjauhi Tuhan. Tidak akan membuat kita merasa bahwa kenapa hidup saya ketika saya mengiringi Tuhan, hidup saya jadi begini. Ingat saudaraku, bertahan. Karena kalau orang bertahan, itu akan selamat saudaraku. Yohanes 14 ayat 6 sudah katakan demikian, bahwa dia adalah jalan satu-satunya. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain, yang olehnya kita beroleh keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita adalah Tuhan. Masalah apapun, kita cari Tuhan. Saudaraku, ada seorang bapak pada masa-masa yang sulit di masa pandemi ini. Dia sebelumnya mengalami kehidupan yang begitu berkecukupan, sehingga dia bisa membiayai itu, membiayai ini, kedua anaknya yang kuliah, dan bisnisnya semakin hari semakin luar biasa. Dia adalah salah seorang teknisi yang cukup terkenal di suatu daerah, dan punya kerjasama dengan berbagai pihak elektronik, nama-nama yang terkenal. Suatu hari ada pemutusan mitra kerja saudaraku. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Ya tentu saja dia merasa, what happened? Kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Dia sudah berjuang keras, dia sudah bekerja keras, dia sudah berdoa, dia sudah semaksimal mungkin memajukan usaha. Tiba-tiba ada pemutusan hubungan mitra kerja sama dengan pihak Jepang. Saudaraku, pihak Jepang ini adalah satu nightmare, mimpi buruk. Tapi apa yang dia lakukan? Sang bapak tidak putus asa. He never give up. Dia tidak putus asa. Dia datang kepada siapa saudaraku? Dia datang kepada Tuhan. Hari, minggu, bulan, semakin hari pemasukannya tidak sesuai lagi dengan pengeluarannya. Karena pemutusan mitra kerja tadi.
Tapi dia tetap cari Tuhan. Dia ingat Tuhan Yesus yang bisa menolong dia. Kalau orang lain ditolong, dia juga akan ditolong oleh Tuhan. Dia berdoa, dia bergumul, dia berdialog. Dia terus datang kepada Tuhan, mencari wajahnya. Dan setelah beberapa saat, saudaraku, Tuhan mulai membuat jalan. He make the way. Dia buka jalan. Jalan tersedia bagi dia. Dia mulai berbisnis dari produk China. Singkat cerita, online bisnisnya berjalan dengan semakin hari omsetnya semakin bertambah. Dan pada akhirnya, omset yang dia capai dalam 1 bulan itu melebihi pada saat sebelumnya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Yeah, that's right. If we come to the human being, kita datang kepada manusia, kepada orang-orang sekitar kita mungkin bisa menolong dan membantu kita. Tapi sampai kapan? Berapa kali? 3 times, 5 times, let's say more than 10 times. Tapi ada keterbatasan, saudaraku. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, pertolongan Dia adalah yang terbaik. Dia ketika menolong kita, tidak setengah-setengah. Dia melakukan apa yang terbaik menurut dia. Itu adalah tuntas adanya. Maka itu firman Tuhan menguatkan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobanya melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. I stress point, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara, firman Tuhan dengan jelas katakan, Lukas 1 ayat 37, Markus 19 ayat 26, Matius 19 ayat 26, Markus 9 23, kesemuanya berkata bahwa there is nothing impossible for God. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ada yang berkata, bagaimana jika kami atau kita sudah berusaha keras, sudah berdoa siang dan malam, dan sudah melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi belum juga ada jalan keluar? Jawabannya apa, saudaraku? Bertahanlah. Bertahanlah. God knows what is the best time for you and me. Dia tahu waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Mengapa harus bertahan, saudaraku? Kita harus bertahan karena di dalam Injil Matius 10 ayat 22 katakan bahwa, dan di sini dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di sini juga ada ayat referensinya, Matius 24 ayat 13 katakan apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lukas 21 ayat 19 katakan apa? Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudaraku, luar biasa bukan Tuhan kita?
Maka itu ingat saudaraku, Tuhan selalu memperhatikan hidup saudara dan saya. Saya juga baru menciptakan lagu ini sehubungan dengan tema khotbah pada hari ini, yaitu bertahanlah. Kusembah Kau Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memperhatikan dan memperdulikan hidup saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan kita, apalagi kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, dan kita takut taat akan Tuhan, setia terus mengiringi Tuhan sampai pada kesudahannya. Di saat-saat sulit apapun kita sudah lakukan, tetap bertahan. Karena orang yang bertahan tidak akan dipermalukan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita harus bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Dan bagaimana kita bisa bertahan? Ayub juga pernah bertanya seperti itu, tapi pada akhirnya Tuhan memberkati dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana saudara dan saya dapat bertahan? Yang pertama, saudaraku, kenakanlah perlengkapan Tuhan. Di Efesus 6 ayat 11 katakan apa? Saudaraku, Efesus 6 ayat yang 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, di Efesus 6 ayat 14-18 dapat kita sebutkan sebagai berikut, bahwa ikat pinggang kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Saudaraku, itu maksudnya apa? Ikat pinggang kebenaran, itu firman Tuhan harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan nyata dalam kehidupan kita bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan juga harus menjaga hati. Di dalam diri kita, dalam hidup kita ada kasih Tuhan. Saudaraku, kita harus juga berkasutkan kerelaan. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Kita harus menginjili
keluarga kita. Mungkin di antara keluarga kita ada yang belum percaya, belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Kita mendapatkan privilege, hak istimewa, dan kita melayani mereka, menginjili mereka, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada mereka. Karena salah satu investasi dan aset yang sangat bernilai dan berharga itu adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Hidup kita ini akan terasa sangat bermakna apabila kita melakukan hal itu. Dan kita harus memiliki perisai iman. Dan kita harus memiliki ketopong keselamatan. Seperti yang firman Tuhan katakan, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan kita harus berdoa. Tuo tao kau, tuo li liang. Sao tao kau, sao li liang. Meiu tao kau, meiu li liang. Banyak berdoa, banyak kekuatan. Kurang berdoa, kurang kekuatan. Tidak ada doa, tidak ada kekuatan, saudaraku. Maka itu hidup kita sebagai orang percaya. Hendaknya kita harus berdoa dan berdoa dan berdoa. Ketika kita melakukan kesemuanya ini, maka kita ada kekuatan yang baru. Walau ada masalah apapun yang menghimpit kita, kita tidak akan lari dari Tuhan Yesus. Kita tidak akan mundur dari Tuhan Yesus. Kita tidak akan bersungut-sungut. Apalagi menghujat Roh Kudus, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus kita jaga baik-baik, saudaraku. Bagaimana agar dapat bertahan? Yaitu kenakan perlengkapan Tuhan. Yang kedua, beriman. Harus punya iman. Karena iman di dalam Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia, saudara, ia adalah Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sampai seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman itu adalah satu-satunya yang ingin Tuhan Yesus dapati. Karena apa, saudaraku? Karena dunia ini ketika seseorang mengalami himpitan, masalah, dan kehidupan yang kurang beruntung, kita ingat bahwa ketika ada seorang penabur menaburkan benihnya di tanah, di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tanah yang memiliki semak belukar. Maka ketika ada masalah yang menghimpit mereka, mereka menjadi mundur. Mereka menjadi tidak sukses hidup di dalam Tuhan. Tetapi ada jenis tanah yang baik. Nah, ketika ditaburkan di tanah yang baik, yaitu saudara dan saya, maka kita akan berhasil. Ada perubahan yang terjadi. Dari perubahan itu akan menghasilkan satu kemajuan. Dari perubahan itu akan membuat iman dan kerohanian kita semakin dewasa. Walau saat ini apa yang kita alami, kejadian demi kejadian yang kita lihat di masa-masa pandemik seperti ini, COVID-19, berapa banyak mereka kehilangan nyawanya, berapa banyak di antara mereka harus kehilangan pekerjaan, berapa banyak di antara mereka ada yang mengalami kolaps, bangkrut. Teman juga ada yang berkata, James, saya pusing karena harus terpaksa jual ruko untuk membayar biaya operasional. Dan saudaraku, belum hal-hal yang lain yang terjadi. Tetapi ingat, jangan karena masalah yang menghimpit kita berpikiran yang bukan-bukan. Dan kita menjadi melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tapi ingatlah, saudaraku, bahwa ketika kita bertahan,
kita harus menyertakan Tuhan. Kita harus sabar menantikan Tuhan. Karena kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada upah bertahan. Apa upah bertahan? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dalam Yakobus 1 ayat 12. Saudaraku, Yakobus 1 ayat 12 di sini katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, apapun masalah saudara dan saya alami saat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan minta tolong kepada ilah-ilah yang lain, yang mungkin sifatnya instan, yang menjanjikan, tetapi ingat, kesemuanya itu akan menyeret yang Tuhan tidak inginkan. Kita semuanya tentu mau, di akhir perjalanan hidup kita, kita semuanya mau masuk ke surga. Amin. Karena itu kita harus bertahan. Orang yang bertahan pasti selamat. Orang yang bertahan akan melihat dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Dari satu berkat ke berkat yang lain. Nah, orang yang bertahan pasti hidupnya diberkati. Dan dari sana teruji kesetiaan ketaatan dia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Masalah apapun juga. Sakit penyakit, kegagalan, kebangkrutan, kemiskinan. Itu hanya sebuah nama. Tetapi ada satu nama yang jauh lebih daripada itu. Yaitu siapa, saudaraku? Yaitu Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 8 dan 9 katakan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, saudaraku, dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita datang kepada Tuhan. Karena Matius 11:28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Our life is not our own. Our life belongs to Jesus Christ. Karenanya kalau hidup kita adalah milik Tuhan Yesus, Dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Dia bertanggung jawab dalam segala hal atas kehidupan saudara dan saya. Dan kita pun harus bertanggung jawab atas kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka itu, apapun yang saat ini kita alami, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dikasihi, yang kita kasihi, mungkin sedang mengalami masalah dalam hal keuangan, dalam hal usaha pekerjaan bisnis, dalam hal apapun itu, kita libatkan Tuhan. Kita ikut sertakan Tuhan supaya apa, saudaraku? Supaya kita tahu bahwa Tuhan punya cara dan jalan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Karenanya, mari kita serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini adalah sangat berarti, sangat berharga. Kita mau terus dibentuk dan diproses, memang sakit. Tetapi ketika kita terus bertahan,
maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ingin mengajak saudara, pejamkan mata saudara, dan saya ingin supaya saudara merenungkan. Kau pernah berlayar? Saudara pejamkan mata. Bayangkan dirimu memandang laut yang luas di depanmu. Kau meraih ke bawah dan memasukkan tanganmu ke air. Kau mencedoknya ke arahmu. Segera air mulai bocor melalui jemarimu sampai tanganmu kosong. Air itu ibarat kehidupan manusia. Dari lahir sampai mati. Kehidupan selalu terlepas dari tangan kita sampai habis. Bersama semua yang kau sayangi di dunia ini. Namun kerajaan yang kau bicarakan itu, yang untuknya aku hidup, adalah seperti sisa air di laut. Manusia hidup demi secangkir air yang lolos melewati jemarinya. Namun mereka yang mengikuti Yesus Kristus hidup demi lautan luas yang tak terbatas itu. Silakan buka mata saudara. Firman Tuhan ada katakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, saudara dan saya bertahan. Bertahan. Walau apapun yang terjadi saat ini. Semakin kita bertahan, semakin kita melihat kemuliaan Tuhan. Semakin kita bertahan, semakin Tuhan melihat ketekunan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam Dia. Semakin kita bertahan, maka hidup kita akan sangat bermakna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu, isi hatimu. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kami. Ada pencerahan yang baru kepada kami. Bahwa kami harus bertahan. Ketika kami bertahan, kami akan selamat. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih atas firman Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu. Tengadahkanlah wajahmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan kita yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita ke awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat pulang, selamat membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.